Oke, udah bawa-bawain ya. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Sehat-sehat ya? Ya, Pak. Sehat. Oke, yang sudah, kalian sudah isi daftar hadir kan absen di GCR-nya? Udah, Udah, Pak. Pak. Sudah ya, ini sudah ada Dojo, ada Gael, ada Anissa Claudia, Ica, ada Kevin, Jacob, sama Widya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ya, mungkin Dojo bisa dipimpin untuk berdoa dulu, Jo. Ya, Pak. Baik, Ya. Pak. Marilah Pak Tijo dan teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk kelancaran pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dojo yang sudah memimpin untuk berdoa pada kesempatan pagi hari ini. Ya, masih sehat semuanya kan? Sehat, Pak. Puji Sehat, Tuhan Pak. kalau masih sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini, Pak Dijo mengingatkan juga kepada kalian agar tetap di rumah. Makanya pembelajaran ini kita lakukan dengan daring, ya kurang lebih nanti kita akan 70 menit dalam Meet ke depan. Jadi kita tetap berkomunikasi, tetap belajar secara daring, tetapi tidak menurunkan kualitas pengetahuan kita, terutama untuk pelajaran kejuruan yang housekeeping. Yang akan kita bahas kesempatan pagi hari ini adalah mengenai housekeeping. Housekeeping dalam room section, ya. Room section sudah paham kan? Ada yang sudah paham room section? Ya. Contohnya apa mungkin room section? Ada yang masih ingat kemarin ruang lingkup room section? Contohnya apa? Di kamar, Pak. Ya, berarti di kamar ya, lebih kepada penyiapan kamar untuk tamu yang akan kita bahas pada kesempatan kesempatan kali ini, Pak Tijo dan kalian nanti saya hanya sharing aja mengenai prosedur penataan perlengkapan dan troli. Mungkin kalian sudah lakukan selama di PKL kan? Semua sudah pernah dapat di room kan? Udah, Pak. Udah pernah. Sudah. Dojo pernah di room berapa lama? Kira-kira 1 bulan lebih, Pak. 1 bulan. Gael? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Anissa? Di room berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Ica? Sebulan, Pak. Sebulan. Jakob? Sama Berapa lama? dia, Pak. Sama ya? Jakob? Dia nge-lag ya ininya sinyalnya. Oke, berarti setidaknya kalian sudah punya gambaran apa yang akan kita pelajari mungkin dari pertemuan kali ini sama pertemuan minggu berikutnya. Untuk pertemuan minggu ini kita hanya membahas mengenai perlengkapan dan troli, ya. Jadi kita sudah berdoa yang pasti kalian tetap menjaga kesehatan, minum vitamin tetap, terus kemudian tetap jaga kondisi imunnya. Caranya bagaimana? Dengan bahagia. Pasti imunnya akan meningkat. Jangan mikirin macam-macam terlebih dahulu, terus jangan kemana-mana. Ya, tetap di rumah, jaga prokes. Kalau mau keluar rumah berarti tetap harus memakai masker, menjaga jarak. Ya, kalau tidak terlalu penting nggak usah keluar rumah. Ya, lebih safe kalian ada di rumah bersama keluarga. Sekarang adalah orientasinya rumah menjadi tempat yang paling nyaman buat kalian. Kalau dulu mungkin kan mall ataupun tempat-tempat nongkrong kalian membuat yang nyaman ya. Yang biasa nongkrong di mall paling lama siapa nih? Ica, Gael, Ibu Indah. Ica, apa anaknya Ibu Indah ini, Bu Widya, ya. Jadi mungkin sekarang agak dikurangi dan kalau bisa sih nggak usah ke mall kalau nggak perlu. Kalau cuma beli lipstick atau bedak kan bisa online kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, jadi makanya masih bisa ini ya. Terus Ya, kemudian prokes, jaga kesehatan, kalau bisa minum vitamin, makan juga tetap 3 kali dalam sehari. Ini si Ica kemana nih? Atau lost sinyalnya atau sinyal kali. sinyal mungkin ya, mudah-mudahan masih bisa
bergabung kembali nanti. Ntar juga Yang masuk pasti lagi. masih semangat Pak, kan? paling. Ya, boleh. Masih semangat kan? Masih. Makasih, Pak. Oke, siap. Semangat. Masih dong, Pak. Baik, untuk memulai, Pak Tijo Masih, Pak. akan putarkan lagu Nusantara, Rayuan Pulau Kelapa. Ada yang sudah pernah dengar mungkin? Ya, kalau yang bisa kita nyanyi bersama sambil kita mengingat-ingat kembali ya. Oke. Bentar, Pak Tijo sharekan untuk Rayuan Pulau Kelapa. Oke, sudah muncul kah? Udah, Sudah, Pak. Pak. Udah. Sudah. Oke, kita dengarkan bersama. Kalau bisa kita sambil menyanyi bersama ya. Iya, Pak. Oke, sudah kedengar suaranya? Udah, Pak. Sudah. Ya. Ini judul lagu dan penciptanya, jadi kalian harus mengetahuinya juga. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di angkau, berbisik-bisik razekana, memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Oke, ya itu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Baik, sampai ada yang hafal nggak tadi lagunya? Ya, masih udah lupa ya, udah lama ya, udah lama nggak langsung upacara, udah lama nggak upacara ya. Tadi judul lagunya apa ya? Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa. Penciptanya siapa? Masih ada yang Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Betul, oke baik. Itu sekilas mengenai lagu Nusantara. Mari kita masuk ke dalam permaterian pada kesempatan kali ini. Yang Pak Tijo hanya akan sharing mengenai prepare trolley atau penataan perlengkapan dan trolley. Ya, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar kalian kan sudah pernah PKL nih, pasti sudah tahu ininya apa, fungsinya untuk apa, kenapa kita harus tahu prepare trolley. Karena itu merupakan main job dari seorang room attendant. Sebelum melakukan pekerjaan membersihkan kamar, pasti akan melakukan prepare trolley terlebih dahulu. Ya, nanti Pak Tijo akan sharekan beberapa gambar permasalahan pada prepare trolley. Jadi nanti akan saya bagi kelompok langsung ya. Nah, bagi kelompok ada di sini ada Dojo, Gael, Anissa, terus kemudian Jakub, terus ada Ica. Ya, mungkin nanti akan saya bagi, ada yang satu kelompok cuma berdua ya. Ya.
Biar adil mungkin si Gael sama Ica, Dojo sama Anissa Widya sama Kelvin. Ya, Gael sama Ica kan kebetulan sama-sama satu hotel ya PKL-nya ya. Nah, di mana Iya, Pak. kemarin PKL-nya? Seru, Pak. Banyak yang dipelajarin juga. Pak, awalnya deg-degan. Awalnya deg-degan terus, Tapi setelah pas itu Lama-lama pas enak, lagi Pak. nggak mau nggak berhenti mau, lah, Pak. nggak mau. Oh, kemarin di mana kalian PKL? Kempinski, Pak. Kempinski, ya Pak. hotel heritage yang ada di Indonesia mempunyai sejarah. Apa yang kamu dapat dari Kempinski kemarin? Pengalaman Banyak, apa Pak. yang Banyak banget, Pak. contohnya apa coba mungkin Gael? Betul, Pak, dirasa banget. Bedding, Pak. Saya belajar bedding. Jadi, Ica, ketemu apa? Masih kalian bisa menemukan Orang, Pak. benda-benda sejarah di Kempinski? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Ada. Contohnya di mana? Pak, Kayak Di ada lantai di lantai 9 itu 10. ada dipajang-pajang gitu, Pak. Di Pajang. Terus Iya. ada ballroom-nya masuk. peninggalan lift pertama, Pak, di Indonesia. Ya. Apa namanya, Cak? Masih ingat ya? Lift, Pak, lift pertama Oh, di Indonesia. lift yang pertama. Ke lantai Presiden Suite-nya nggak? Pernah ada yang ke Presiden Suite-nya Pernah, nggak Pak. kemarin? Saya masuk, Pak. Pak, Saya pernah. masuk ke dalam Saya perjalanan. Tapi saya belum pernah masuk, Pak. Oh, Saya masuk, Pak. Saya udah Masuk. masuk 3 kali, Masuk, Pak. nah di situ semua serba digital kan? Toiletnya Iya, buka Pak. sendiri, Iya, tutup Pak. sendiri, Iya. terus kemudian kacanya anti peluru itu karena biasanya dipakai untuk ini ya, kenegaraan. Kalau Anissa Widya kemarin PKL di mana? Di Mercure, Pak. Apa pengalaman apa yang kamu rasakan setelah PKL? Widya? Mercure. Wow. Capek pasti ya. Pertama-pertama pasti capek gitu ya. Iya, tapi lama-lama biasa. Jadi Lama-lama biasa. biasa. Ada senior yang nyantol? Aduh. Nggak ada. Oke. Ya, berarti yang pasti pengalaman itu akan menjadi bekal kalian. Nah, ini yang Pak Tijo akan bahas hari ini hanya mengingatkan kembali nih. Kan mungkin kalian selama PKL nih bertemu dengan senior satunya lagi pasti trik dan caranya berbeda. Cara Iya, prepare-nya berbeda, making bed-nya berbeda, cara kalian mungkin membersihkan kamar mandi juga berbeda. Mungkin ada yang seniornya ngajarin, udah dilap aja pakai bed mat atau lap aja pakai towel gitu kan. Nah, mungkin itu yang biasa kalian lakukan kan. Mungkin bedding ngapain diganti, tinggal ditarik-tarik aja satu-satu terus kemudian disprot pewangi, nyalain AC-nya jadi kencang lagi. Ada nggak yang begitu mengalami begitu? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada yang Itu- sudah merasakan makanan sisa tamu? Oh, Wah, itu, Pak. Kan Pak Tijo pernah bilang kan sebelum PKL, sekarang kamu jijik makan bekas orang. Nanti setelah PKL, kamu akan merasakan apa sih makanan sisa tamu itu, sisa semalam aja masih tak makanan sisa tamu. Ya, pernah nyobain semua berarti ya? Kevin, udah dong, Pak. Oh, kalau Kevin nggak usah ditanya, dia pasti enggak aja. Oke ya, jadi itu pengalaman yang kalian sangat berharga. Mungkin nanti ketika kalian terjun ke industri setelah lulus ini, terus ada yang langsung bekerja atau PKL, jadi kalian kuliah terus PKL lagi, kalian sudah punya pengalaman. Oh dulu saya sudah pernah PKL di housekeeping, kondisinya seperti ini ya. Jadi yang pertemuan kali ini Pak Dijo hanya sharing aja nih mengenai prepare trolley, karena kan mungkin prepare trolley masing-masing hotel berbeda nih. FNC pakai trolley nggak? Pakai, Pak. Lagi, Pak. pakai trolley. Medcure pakai trolley nggak, Widya? Pakai, Pak. ya. Oke. Mungkin kayaknya ada beberapa yang tidak pakai trolley di Jakarta, atau mungkin kalau kalian nanti bekerja di dunia resort, hotel-hotel resort yang di daerah-daerah pantai atau mungkin dari pegunungan, bungalow, cottage itu biasanya tidak akan melakukan ada trolley, tapi adanya biasanya pakainya kayak keranjang ataupun ada kayak trolley Kayak di carry, Pak. kayak di carry, cuma kayak travel gitu, goodie bag. Jadi nggak semuanya pakai trolley. Kalau kalian sudah pakai trolley berarti Pak Tijo hanya mengingatkan kembali nih, biasanya kan senior kalian kalau melakukan prepare trolley itu kapan nih?
Pagi Pak, sebelum mulai. Sebelum Pagi-pagi. ada Sebelum mulai Sebelum make up Iya room. Pak pagi. pagi atau setelah selesai kerja buat besoknya udah di prepare lagi. Udah Tetap. Pak. Iya, Ya. Udah cetak. Iya, setelah Iya. selesai besok. Biasanya apa kendala apa yang biasa sering kalian temukan ketika prepare troli? Nyari barang, Pak. Nah, contohnya apa nih yang paling susah? Jangan bilang face towel sama duvet cover, Nah, kan? Karena dari zaman dulu face pasti towel, duvet king. nah, duvet double biasanya ya yang agak susah. Iya, Duvet duvet ini double, yang susah, Pak. Iya, face towel itu paling sama langka, pillowcase, ya kan? Spot, Pak. Nah, iya itu paling langka, Pak. Nah, itu udah hal biasa. Ada nggak senior kalian yang Banyak punya maling, trik-trik Pak. untuk menyimpan itu? Oh, banyak maling, Mbak. Ada. Nah, caranya gimana biasanya coba bisa cerita Pakai kapur biasanya, Pak. sebelum kita Pakai kapur biasanya. pakai kapur. Oh, Ini yang fotonya spot kuning-kuning ya digituin Tapi pakai kapur iya, gitu ya. Pak. Oh, itu trik senior siapa nih biasanya? itu kalau udah kepet. Senior di camping. Oh, banyak. Kalau udah kepepet, Pak. Oh, udah kepepet. Tapi seringan kepepetnya apa sering enggaknya nih? Aduh. Terus biasanya trik apa lagi nih pada saat prepare troli kan tuh barangnya tadi lu agak jarang nih tadi pillowcase, face towel ya pasti. Face Biasanya towel biasanya Face towelnya dimasukin diumpet di tas di yang troli. lain, Pak, biar nggak diambil. dimasukin. Diumpet-umpetin, Iya, Tas Pak. yang lain biar diumpetin nggak di troli diambil. dulu, Pak. Oh, dimasukin plastik sampah. Iya, masukin plastik, Pak, diumpetin. Taruh Oh, troli. berarti masih sama ya triknya dari zaman Pak Tijo dulu sampai sekarang masih sama. Karena biasanya masukin plastik sampah hitam, taruh di bawah sampah paling bawah Iya, gitu kan. betul, Pak. Nah, Paling Oh, bawah. masih sama. Kalau Terus nggak kalau ada troli yang nggak kepake, tuh, Pak. Ah, Ditaruh di troli yang nggak kepake. oh begitu. Berarti masih Nyuri, sama Pak, ya. biasa, nyuri. Kalian biasa nggak disuruh coba ambil ke trolinya senior siapa gitu, ambil Iya, Pak. pillowcase? Iya. Ya, Iya, Pak, sering. Terus pernah ke gap nggak? Ada nggak yang cerita ke gap terus dimarahin atau bagaimana? Pernah, Pak. Saya pernah nggak pernah ketawa. Pak. Oh, nggak pernah ketawa. Oh, berarti Gael triknya lebih pinter, ilmu tuyulnya hebat. Terus ada yang pernah ketahuan sama senior terus diomelin tuh gimana? Saya ketahuan, tapi nggak diomelin, Pak. Cuma Dia bilang, ini bang, bagi bang, kamar kiwing gitu ya dikasih, Pak. oh, alasan ya. Iya. Saya pernah ketahuan cuman disuruh mau aja lu disuruh-suruh. Terus jawabanmu apa? Ya udah. Diem aja. Ada nggak senior yang galak atau pelit itu? Ada, Pak, ada. Pasti ada. Adanya yang egois, Pak. Egoisnya? Ngambilnya, Dia cuma dusting doang gitu. Hah? Ngambilinnya seabrek, Pak, nggak inget. Iya, Pak. Nggak mau vakum. Kalau di Mercure linennya sudah di stok di pantry atau mesti ngambil ke linen room di bawah? Nih, Widya. Di pantry, Pak. Oh, di udah pantry. ditaruh. Oh, di setiap pantry udah ada ya berarti ya. Kalau di campaign gimana? Ngambil ke laundry, Pak. Pak. Laundry. Capek, Ngambil sendiri jauh, ke laundry. Iya, Berarti Pak. naik Dia- turun dong. Tapi kadang diantar juga, Pak, sama orang laundry. Kalau misalnya itu. Kadang linen runnernya naik ke atas. Iya, runnernya yang naik. Tapi yang seringnya, Saya sama Dodo kan runner laundry. oh pernah ngerasain Iya, runner laundry. Yang gabut kerjaannya ya, mondar mandir Iya. naik lift ya. Seenggaknya nggak megang vakum, Pak. Oh Wih, iya. capek dong. Mondar Capek, mandir Dodo. alasannya clear up di wing paling pinggir, padahal sambil Iya. bang ada makanan nggak bang gitu ya. Itu Kevin. Alasannya ngambil linen kotor, tapi bang ada cekotan nggak, lo handphone ada handphone nggak gitu ya. Aduh. Kevin gimana sih? Kevin emang. Ya kan biasanya kan begitu. Oke, ya itu pengalaman kalian. Mungkin nanti ketika kalian terjun pun akan melakukan hal yang sama seperti itu karena itu sudah apa ya gimana ya? Kalau menurut saya pribadi karena dari saya dulu zaman kuliah training pun seperti itu. Sampai saya bekerja pun masih sama seperti itu yang fast towel susah, duvet cover tingnya susah, limited edition ya mesti cari-cari lagi. Oke, sekarang kita mulai masuk ke prepare troli. Saya akan suguhkan sebuah gambar di layar monitor kalian. Nanti ini langsung saya bagi dua tadi ya. Ada Dojo sama si
Kevin. Kevin sama Anissa Widiawati. Widiawati. Terus kemudian Gael sama Ica, Anissa Claudia. Ya, saya akan ini kan sebuah permasalahan yang sering terjadi di troli ya. Tadi kan kayak Kevin ada yang ngambil egois, ngambilnya setumpuk banyak-banyak ya. Gael ada yang mungkin diumpet-umpetin. Nah, ini mungkin yang sering terjadi. Bentar, saya sharekan presentasinya. Sudah muncul kah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Betul. kalian masing-masing kelompok tolong amati pada gambar ini. Apa yang terjadi pada gambar ini sehingga membuat mungkin pekerjaan seorang room attendant atau room boy mungkin agak mengalami kendala atau mungkin properti hotel akan menjadi kerusakan atau dan sebagaimana. Ini ada contoh gambar, terus kemudian tolong diamati, terus kemudian kalian diskusikan melalui WhatsApp kalian, WhatsApp grup dari Anissa sama si Kevin sama Dojo, Ica sama Gael. Ya, yang pertama yang perlu kalian amati adalah apa yang tidak sesuai pada prepared trolley tersebut. Terus kemudian yang kedua, apa pengaruhnya prepared trolley dalam menunjang pekerjaan room attendant. Ya, tadi kan kalian juga sudah menyampaikan ada beberapa yang kekurangan atau saling ambil sana sini. Ya, gambarnya masih jelas? Jelas, Pak. Pak Tijo kasih waktu berapa menit nih? Kayaknya nggak usah deh, Pak. Kayaknya nggak usah didiskusikan. Kayaknya kita udah tahu dari gambar ini sebenarnya. Dari gambarnya sudah paham ya. Berarti kalian bisa mengasumsikan masing-masing, bisa ya satu-satu ya? Iya, bisa, Pak, sebenarnya. Bisa. Oke, coba mungkin saya kasih waktu untuk kalian mencatat terlebih dahulu di kertas ya iniannya apa satu-satu, terus kemudian nanti biar bisa disampaikan. Oke, Pak. Ya, saya kasih waktu berapa menit nih? 5 menit, 10 menit? 5 menit aja cukup, Pak. 5 menit cukup ya. Oke. Silakan kalian amati gambarnya. Dan ini juga Pak Tijo sudah kirim gambarnya di PowerPoint-nya ini Pak Tijo sudah kirim di Google Classroom-nya di materi. Nanti kalian bisa download juga untuk pembelajaran kalian mengenai prepare trolley. Ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Sebentar. Apa yang terjadi dengan gambar-gambar ini dengan prepare trolley ya. Di WhatsApp juga Pak Tijo sudah kirimkan juga. Terhitung dari sekarang 5 menitnya, silakan ditulis di kertas kalian atau mungkin di chat di grup atau di WhatsApp kalian satu sama lain. Jadi nanti saling tukar-tukaran antara grup kelompok 1 sama kelompok 2. Oke, Pak. Ya, 5 menit dari sekarang 11.50 berarti 11.55. Ada yang pakai laptop nggak ini joinnya? Pakai handphone, Pak. Pakai handphone ya, baik. Berarti kalau pakai handphone cukup nanti dituliskan aja ininya kendalanya minimal berapa poin yang bisa kalian amati lebih banyak, lebih bagus, berarti lebih detail. Nanti bacakan aja tidak apa-apa, nanti nggak usah presentasinya melalui kalian bacakan satu-satu aja. Ya, karena makin banyak apa yang didapat dari pengamatan ini akan lebih bagus, akan lebih detail untuk kalian mengevaluasi pas PKL kemarin seperti apa sih pada saat prepare trolley, atau hanya mengikuti seniornya saja,
atau ada ini. Oke, 10 menit ya saya tambahin, berarti kalian minimal dapat analisisnya lebih dari 5 ya. Jadi sampai di pas jam 12 baru nanti akan pemaparan satu-satu apa yang didapat dari itu. Oke, Pak. Kalau ada yang bingung langsung itu ya bertanya ya. Bisa Ya, Pak. raise hand atau langsung mic-nya dinyalakan aja. Udah dapat, Gael, Ica, Dojo, kameranya off, Kevin, Masih nulis, Pak. masih nulis. Oke, masih ada waktu. Lima menit lagi, masih ada waktu untuk sambil mengamati video, sorry, gambar yang ada di layar monitor kalian. Vin, Kevin, udah dapat? Ya, Sudah dapat berapa poinnya yang bisa kejanggalan yang terjadi pada prepared trolley? ya kira-kira ada 4 lah, Pak. 4. Masih Iya. ada waktu, masih ada 4 menit. Anissa Widya, sudah dapat analisisnya? Baru 4 juga, Pak. 4 juga. Dojo, Sudah, Pak. kalau Kira-kira faktor. ya udah ada 2 lah, Pak. Cuma 2? Belum, masih ada lagi ntar, Oh, Pak. belum ada lagi. Oke, siap, ditunggu. Belum kata-kata, Pak. Oh iya, dikata. Jangan dikata-katain, nanti itu loh bukunya, marah ntar dikata-katain. Perhatikan detail ya, ada apa aja di troli.
3 menit lagi. Udah selesai, Vin? Kelvin? Ya udah Pak, udah. Udah, tinggal menunggu 1 menit lagi. Dojo, udah? Ya, sudah bisa lah, Pak. Udah bisa. Anissa Widya. Ca, udah belum, Ca? Ica? Insya Allah udah, Pak. Udah. Pusung? Udah, Pak. Ya. Anissa Widya nih, udah belum? Anissa Widya. Sudah ya? Oke, waktunya sudah habis 10 menit. Silakan kalian bisa siapa dulu mau mulai untuk memaparkan analisisnya daripada gambar yang ada di PowerPoint tadi pertama. Siapa dulu? Dari saya dulu aja kali Pak ya. Boleh, Kevin, karena Kevin mintanya masing-masing, jadi semuanya nanti menyampaikan aspirasi Saya dan aja, Pak. analisisnya ya. Ya, sip, silakan Vin. Apa yang bisa kamu analisis dari gambar yang tadi? Iya. Kalau menurut saya nih Pak, yang pertama itu di sini dia setup trolley-nya berantakan banget nih Pak, yang di bawah. Jadi nanti kita ngambilnya berantakan jadi susah, nggak diurutin gitu. Towel yang itu dan seat di mana, duvet di mana, harusnya kan dipisahin supaya ngambilnya gampang gitu. Terus di sini juga ada linen kotor ditaruhnya di tempat di dekat linen-linen bersihnya, jadi takutnya ntar kumannya atau virusnya nyampur gitu kalau terlalu dekat gitu. Apalagi Terus kondisi pandemi sekarang ini, ya. iya lagi virus begini kan Pak. Nah terus apalagi di sini dia ngegantungin barang terlalu banyak nih Pak di setir trolinya itu, jadi nanti pas belok pasti kepentok di sudut pas belok atau di pasti nyangkut lah kayak gitu. Terus di sini juga sampahnya nih, dia kayaknya nggak pakai plastik sampah nih Pak, dia cuma pakai plastik digantungin doang gitu. Berarti linen garbage hampernya ya? Iya Pak. Yes. Terus kayaknya ini trolinya juga udah kepenuhan nih Pak nih. Jadi Berarti ntar tadi kalau ya, didorong juga agak berat. Iya, pengaruhnya overload. apa nih? Jadi nanti sih karpetnya jadi gimana ya Pak? Jadi kan keberatan, jadi udah tipis karpetnya karena berat nahan beban. Terus buang-buang tenaga banyak juga Pak. Iya. Oke, itu dari Kevin. Lagi Vin? Iya itu dari saya Pak.
Oke, itu masuk pengamatannya dari Kevin ya, dari 2 troli itu. Ada yang lain silakan, siapa lagi? Duluan. Saya Pak, Ya, Gael, silakan Gael. kalau menurut saya gambar yang pertama Mm-mm. kayak tadi dia kepenuhan Pak. Jadi kalau misalkan Mm-mm. nanti lagi beresin kamar kan kita nggak lihat tuh Pak, tamu kan suka lalu lewat gitu kan. Mm-mm, Kayak nggak enak mm-mm. aja gitu Pak dilihat kepenuhan gitu. Kepenuhan, jadi tidak rapi ya. Terus kalau dibawa kan kadang karpet suka bergelombang gitu Pak. Ntar jatuh-jatuhan. Baik. Jatuhan. Berarti Terus, tidak aman ya. iya Pak. Mm. Terus kalau yang kedua dia sebenarnya udah nata nih Pak, tapi random. Dan juga yang dibilang sama Kevin tadi Pak, dia naruh linen kotornya tuh barengan sama yang bersih. Takutnya nanti kan kontaminasi gitu Pak. Nah kalau misalkan yang kedua nih pengaruh prepare-nya itu ini Pak, membuat pekerjaan rumah tenden tuh jadi lebih gampang Pak kalau kita prepare lebih baik lagi. Sama juga memudahkan kita biar gampang. Jadi kita kalau misalkan mau kerja, mau ngambil ini, udah ditaruh di sini, langsung ngambil gitu Pak. Jadi prepare trolley itu pengaruhnya gede banget Pak buat para rumah tenden. Baik. Ada lagi Gael? Udah Pak. Ada lagi siapa? Dojo atau Ica dulu atau Anissa Widya, silakan. Saya boleh lah Pak. Boleh, silakan Dojo. Dari gambar yang saya amati ya Pak, kalau di gambar pertama ini benar kata teman-teman saya, kata Kevin, kata Gail, dia tuh naro linen-linen itu terlalu berlebihan Pak, terlalu banyak. Jadi bikin muatannya lebih berat gitu Pak. Kinerja untuk bawa trolinya, kita tuh dorong troli kan juga butuh tenaga. Jadi lebih banyak buang tenaga untuk dorong troli. Dan juga dari gambar yang kedua itu seperti setup trolinya berantakan. Setup trolinya berantakan. Terus? Iya Pak. Ya, jadi kita agak sulit juga Pak untuk kayak buat kita ngambil barang-barang segala macem. Kan kalau misalkan emang udah kita setup dari sebelumnya dan kita udah naruhnya rapi gitu Pak, kita lebih mudah untuk mengingatnya kan Pak. Kayak, ini tadi saya taruh mana ya, Jadi kita langsung ambil gitu Pak. Jadi lebih gampang. Dan juga untuk linen kotor sebaiknya langsung ditaruh di pantry aja Pak. Oh, linen kotornya langsung di pantry ya? Iya, biar kelihatannya enak gitu Pak, bersih, sama tamu juga nggak terlalu mengganggu gitu Pak. Pantry biasanya taruhnya di mana Jo? Biasanya kalau di hotel tempat saya PKL Pak, di lorong itu ada pantry-nya Pak, di tengah-tengah. Ya, terus hanya ditaruh ditumpuk di pantry aja atau ada di troli Pak? Ada trolinya. Nah, nanti anak laundry yang ambil. Troli laundry. Oh, troli linen berarti ya? Iya Pak, betul. Linen, towel ada di situ semua Pak. Nanti yang ambil anak laundry. Ada lagi Dojo? Ya kira-kira itu Pak, sudah. Baik, oke. Dari Anissa Dodonya nih, Ica dulu apa Widya dulu nih? Saya dulu deh Pak. Boleh, Ica. Kalau dari saya, yang saya lihat dari kedua gambar tersebut itu biasanya yang paling atas kalau menurut saya itu udah rapi. Letak-letak buat linennya, tapi menurut saya linen-linennya tuh kayak terlalu lebay gitu Pak, terlalu banyak. Terlalu banyak berarti ya? Terus yang kedua itu penataannya dia nggak rapih gitu Pak. Nah yang nomor 1, apa yang tidak sesuai pada prepare trolley tersebut itu menurut saya overload pada trolley. Overload ya? Terus juga linen kotor dan bersihnya tuh kayak kecampur gitu. Terus susunan amenities dan letak linennya itu kayak berantakan. Terus sampahnya juga Pak garbage hamper ya.
terlalu banyak gitu. Dan itu juga kayak ngebuat tamu risih, ngeganggu tamu. Jadi kelihatan nggak bersih gitu ya? Ya. Terus kalau buat pengaruhnya prepare trolley dalam menunjang pekerjaan room attendant, itu menurut saya ngebuat kinerja room attendant itu kayak menjadi lama kalau misalnya penataannya nggak rapih. Jadi penataan prepare trolley yang tidak rapi menghambat gitu ya? Menghambat waktu pekerjaan juga menjadi lama. Terus yang kedua, kita tuh jadi kayak bakalan banyak linen-linen spot gitu Pak kalau kecampur. Ya oke, betul. Terus kalau misalnya trolley-nya overload, itu ngebuat karpet koridor hotel itu bakalan cepat rusak juga. Bakalan cepat rusak ya. Udah itu aja. Itu aja. Jadi terus Anissa Widya nih, gimana pendapat menurut Anissa Widya nih? Kalau yang saya lihat dari gambar itu, linennya itu kan terlalu banyak. Terus plastik sampahnya juga nggak rapi, Pak. Plastik sampahnya. Terus trolinya over yang buat pekerjaan nggak rapi, bikin lama juga kan. Terus di situ juga linen kotor sama bersihnya juga kayak kecampur gitu. Berarti soil cleaner sama linen bersihnya tercampur ya? Iya, sehingga dilihatnya kan gak ya? enak, berantakan. Betul. Iya sih. Itu aja sih, Pak. Terus kalau untuk apa pengaruhnya prepare trolley dalam menunjang pekerjaan room attendant? Itu pengaruhnya. Itu yang bikin pekerjaan room attendant lama gitu, Pak. Berarti kalau prepare trolley-nya kurang bagus, menghambat efisiensi waktu ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi Anissa? Udah, Pak. Baik, ini dari Kevin, terus Gael, Dojo, dan ada dari Anissa sama Anissa Widya. Rata-rata mengkomentari lebih kepada overload ya, trolley overload ya. Karena kalau trolley overload pengaruhnya tadi ke karpet atau mungkin kinerja. Terus kalau menurut kalian nih, ketika kalian menjadi room attendant, apa yang biasa kalian lakukan untuk prepare trolley ini? Kalau kondisinya seperti ini nih, overload, biasanya kenapa nih? Sampai dia harus prepare sebanyak-banyaknya dan tidak memperhatikan trolley. Takut kurang barang, Bapak. Oh, takut kurang barang nih. Biasa Pak, seniornya mau yang paling cepat pulang. Iya benar. Mau cepat pulang. Cari barang lagi Pak, bolak-balik gitu. Biar nggak bolak-balik intinya ya. Tapi kenapa sampai maksudnya sampah dan linen kotornya masih numpuk? Kira-kira apa yang menurut kalian semua nih? Berpengaruh nggak terhadap kinerja dalam room boy membersihkan kamar tersebut? Sebenarnya ya Pak, kalau misalkan overload gitu, dibilang menghambat sih enggak Pak, soalnya jadi cepet. Iya, jadi maksudnya lebih karena barangnya tersedia semua barangnya gitu banyak, kan. Pak. Terus cuma ini Tapi Pak, ya kita gitu. pas bawa troli itu jadi lebih capek Pak, jadi lebih menguras tenaga gitu Pak. Ya karena berat bebannya ya. Iya betul Pak. Enak juga Pak sama rope attendant yang lain, nanti pasti diambil-ambil. Pernah nggak kejadian kalian sudah prepare nih banyak-banyak sampai overload, ternyata siangnya udah habis diambil temennya? Ya sering Pak. Tiba-tiba hilang. Iya kayak makanan sehari-hari. Nah, ya memang yang terjadi pada troli ini biasanya sering terjadi di kalian. Mungkin yang rumbonya datangnya pagi, mungkin prepare-nya bisa dapat banyak tuh overload. Iya. Nah, tapi kan di sini tidak memperhatikan dari sisi safety-nya, dari sisi keamanannya. Nah, kalau kayak sekarang COVID ini di hotel kan banyak mungkin yang hotelnya menjadi tempat isolasi mandiri kan. Nah, pasti kan linennya harus tersendirikan atau mungkin biar tidak tercemar atau terkontaminasi. Iya, dibedain Pak. Pas dicucinya juga dibedain gitu. Dicucinya juga dibedain. Pernah nggak kalian mengalami prepare troli untuk kebutuhan kamar-kamar isolasi? Saya kalau kita jarang Pak. Pernah. Kalau saya sama Dojo itu Aqua amenity banyak. Jadi caranya gimana biasanya? Prepare-nya satu-satu, gantian.
pengalamannya. Jadi kalau misalkan di Kempinski itu Pak, kan saya sempat di laundry juga ya Pak. Jadi dari laundrynya itu kita udah misahin gitu Pak. Ini yang buat isolasi, ini yang buat kamar biasa. Ya. Nah jadi kalau ada orang yang minta buat isolasi, kita tinggal ambil dari yang isolasi. Jadi biar nggak kecampur sama yang kamar biasa gitu Pak. Terus dengan kotornya penangannya gimana, Dojo? Yang kamu kotor, pernah ya saya juga ngambil ke atas Pak, ke lantai isolasinya. Pakai apa prokes lengkap lah Pak. Pakai APD gitu juga, pakai hand gloves gitu ya. Kita ambil ke atas, kita turunin ke bawah. Terus dimasukin hand glove, terus dimasukinnya terpisah atau digabung? Terpisah Pak, yang apa isolasi yang enggak. Oh, proses pencuciannya juga dibedakan? Dibedakan Pak. Dibedakan juga. Itu pengalaman Dojo karena pernah di linen runner ya. Jadi bisa misalnya. Kalau yang pernah mengalami makeup kamarnya seperti apa? Oh pernah juga sih Pak, sama Kevin pernah saya juga. Berdua. Iya. Kita pakai APD lengkap Pak. Pakai lengkap. APD lengkap. Sampai Bapak tahu shower cap nggak Pak? Iya dipakein sama ininya Pak. Disuruh pakai. Berarti tetap ya yang pasti karena harus aman ya. Iya Pak betul. Terus prosedur setupnya masih sama dengan kamar yang lain atau ada perbedaan? Beda Pak. Beda. Ada yang ditambahin ini Pak. Ditambahin. Biasanya Anissa Widya pernah nggak di Mercure? Kenapa Pak? Pernah nggak penanganin kamar-kamar isolasi atau prepare untuk kamar-kamar isolasi? Nggak pernah Pak. Nggak pernah ya? Berarti masih yang normal tamu-tamu biasa reguler ya? Iya Pak. Oke, Anissa, Ica, Claudia, pengalamanmu make up kamar yang ini? Aku nggak bedding, aku megang toiletnya, bathroom. Bathroomnya. Chemicalnya ada yang khusus nggak? Atau tetap menggunakan Taski yang itu atau ada spesial? Tapi hanya cuman apa namanya? Apa tuh namanya? Apa? R3. Bukan, yang buat sampo sabunnya apa namanya? Amenities. Amenitisnya itu lebih banyak. Oh, amenitisnya lebih banyak. Kalau chemicalnya tetap sama atau ada chemical khusus tambahan untuk kamar-kamar isolasi? Enggak sama Pak. Oh sama. Ada perlakuan khusus nggak dengan kamar isolasi? Mungkin disemprot dengan disinfektan gitu. Setelah check out tamunya disemprot dulu baru kita boleh masuk. Oh, terus kalau pas isolasi tamunya nggak pernah di make up kamarnya? Nggak pernah Pak. Itu 5 hari Pak, 5 hari sekali. Oh, 5 hari cuma yang pasti di stokin makanan sama itu doang ya. Tapi untuk kamar nggak dibersihkan. Nah, habis selesai baru dibersihkan tuh. Iya Pak. Kalian kayak APD lengkap semuanya, udah kayak astronot mau terbang gitu. Udah kayak. Tapi pernah Pak, pernah ada yang dapat makeup room. Pernah dapat makeup room juga? Biasanya itu by request Pak. Kakak senior saya dapat makeup room. Jadi kayak tamunya takut, malah tamunya itu takut apa ya, si room attendant-nya ini kayak takut-takutan, jangan parno ya, kita nggak positif kok gitu, sampai kayak gitu ngomongnya. Oh, mungkin karena isolasi yang di hotel itu kan karena dia sebetulnya negatif, cuma mungkin habis berpergian dari luar negeri atau dari luar daerah gitu ya. Bukan tempatnya kayak Wisma Atlet juga tahu Pak. Ya, bukan, ada yang tiba-tiba positif juga. Ada juga Pak. Ya itu pengalaman lah mungkin di tahun-tahun nanti ketika kalian terjun sudah menjadi manajer atau menjadi room attendant, sudah mudah-mudahan nggak ada muncul lagi hal-hal seperti ini. Amin. Ya? Oke, jadi itu dari pengamatan gambar tadi kalian rata-rata lebih mengomentari kepada overload ya, overload karena overload akan merusak segala-galanya. Pertama apa yang bisa menimbulkan kerusakan ketika preparatory overload, Dale? Karpet Pak. Karpet. Selain karpet, trolinya jebol. Roda trolinya Pak ntar roda trolinya lebih cepat karena mungkin bunyi ya kayak masa di koridor hotel bintang 5 trolinya didorong bunyi gitu ya. Iya itu dia tuh Pak. Ya oke, itu dari pengamatan kalian. Oke. Baik, kalau sudah gitu kita lanjut sekarang lebih ke materinya.
Oke, masih muncul? Masih, Pak. Oke, ya itulah masukan dari kalian atau analisis dari kalian semuanya. Jadi sudah paham ya apa itu fungsinya daripada troli. Yang akan kita pelajari kali ini adalah penataan, perlengkapan, dan troli. Oke, ini tadi kita sudah bahas. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan troli? Nah, itu tadi kan kalian sudah mengasumsikan sendiri ya, peralatan yang berbentuk kereta dorong yang digunakan oleh room attendant. Ini sangat besar manfaatnya. Ya, kalian sudah paham apa yang menjadikan troli itu sangat penting, ya, karena fungsinya tadi kalian sudah sebutkan untuk membawa troli, fungsinya, nah, untuk membawa linen-linen yang diperlukan di kamar. Nah, fungsi utama dari troli itu sendiri ini, ya, memudahkan room attendant untuk mengangkut perlengkapan yang digunakan untuk menyiapkan kamar untuk tamu, efisiensi waktu, pekerjaan menyiapkan kamar, perlengkapan tetap rapi. Nah, ini tadi kalau yang terjadi di atas tadi kan perlengkapannya kurang rapi ya penataannya ya. Iya, Pak. Ya, makanya terus kemudian agak berantakan, jadi menimbulkan mungkin kerusakan kepada peralatan yang lain. Ini fungsi dan pengertian daripada troli. Ya, mungkin kalian juga sudah. Nah, ini adalah komponen dari troli. Paham nggak selama ini kalian menempatkan satu ini, dua ini, tiga ini, nama-namanya itu apa aja? Yang biasa disebut sama seniornya apa biasanya? Dari bagian-bagian troli ini. Nggak disebutin, Pak. Iya, Pak. Nggak disebutin. Nggak dikasih tahu. Rak doang, Pak, biasanya. Biasanya? Di rak itu dong, suruh ambil di rak. Oh, ambil di rak towel atau mungkin terus nih ini kan ada gambar troli, kelihatan nggak di kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, ini adalah bagian-bagian daripada troli. Ya, bagian-bagian dari troli ada apa aja tuh di situ? Pertama, Ada Tempat amenities buat amenities, Pak. ada gate amenities atau stationary rack. Terus yang keduanya ada garbage hamper. Garbage Oh, itu, hamper. Pak. Garbage Itu hamper. yang linen hamper tuh disebutnya soil sama ini soil cleaner, sama ini Soil Pak, bag. sama soil bag, sama kalau yang buat sampah biasanya tempat sampah. tempat sampah. Ya, karena linen kotor juga disebut dengan soil cleaner. Makanya suka ada istilah gathering soil linen, adalah pengumpulan linen-linen kotor. Nah, ini makanya bagian-bagian secara sesungguhnya komponennya ini yang perlu kalian pahami nanti ketika kita persiapan untuk uji kompetensi. Karena uji kompetensi kan kita mengacunya kepada standar SKKNI, standar kualifikasi kerja nasional. Nah, mungkin dari hotel satu sama hotel lain akan berbeda. Nah, itu makanya akan disamakan di dalam SKKNI. Prepare trolley-nya bagaimana, making bed-nya bagaimana. Nanti making bed kita akan bahas di pertemuan berikutnya lagi, ya. Ya, ini kita mengenai trolley. Nah, tadi ada gates amenities, sudah paham ya? Itu berarti tempat untuk penyimpanan amenities. Amenities. Ya, terus kemudian ada gates hamper, ada garbage hamper. Biasanya ada beberapa troli yang posisinya akan lebih pendek hampernya. Jadi di bawahnya tuh gantung. Ya, biasanya buat naruh carry atau buat naruh vakum atau buat naruh teman-temannya yang lain. Ya, biasanya kan ada yang lebih pendek, itu biasanya disebut dengan garbage hamper. Buat menaruh tempat sampah, biasanya dilapisi dengan tempat plastik sampah. Dan kedua, biasanya sama senior kalian buat ngumpetin towel, pillowcase, ya kan? Nah, biasanya di situ, karena kalau ditaruh di tempat linen, biasanya akan basah. Makanya ditaruhnya biasanya di tempat sampah. Nah, terus kemudian yang ketiga ada linen hamper. Nah, linen hamper ini biasanya posisinya akan lebih panjang dibandingkan dengan garbage. Kalau garbage hamper tadi biasanya akan lebih pendek karena hanya untuk sampah, karena linen hamper lebih panjang. Kenapa? Karena agar menampungnya lebih banyak nih. Karena kan dalam satu kamar kalau towelnya dipakai semuanya aja udah banyak ya linennya. Belum kalau basah. Terus kemudian kalau sampah kan paling hanya kecil karena di setiap hari kan sampahnya dibuang, makanya dia lebih pendek.
atau mungkin linen hamper sering juga disebut ada soiled bag, ada soiled linen, soil bag linen. Nah, ada mungkin kalau di Merkur nyebutnya apa, Cak Anissa? Merkur. Kenapa, Pak? Kalau di Merkur biasanya garbage yang tempat linen itu di troli nyebutnya lebih ke apa seniornya? Nggak ada penyebutannya sih, Pak. Cuma taruh aja Iya. di itu gitu, troli gitu doang. Iya. Oke, kalau di Kempinski Soil. Soil, Pak. Soil. soil. Ada yang senior lain mungkin nyebutnya beda lagi? Enggak, Kalau rata sih. senior nyebutnya soil, Pak. Oh, nyebutnya soil. Ya, iya sama. Berarti soil itu artinya kotor, linen kotor. Makanya kalau di komponen troli masuknya adalah di garbage, di linen hamper. Kalau tempat sampah berarti adalah garbage hamper. Terus kemudian yang bagian kedua ada troli rak. Ya, troli rak ini biasanya fungsinya untuk apa nih? Makanan tamu. Oh, sisa makanan tamu masuk situ ya, buat ngumpetin gitu ya di belakang towel-towel gitu ya. Iya, biar kalau kepepet lapar kan tuh. Nah, kan. Makanan rumah attendant juga ada di situ. Oh, sekarang udah mulai bisa makan makanan sisa tamu berarti ya? Ya, Waduh. salah, Pak. Nah, jadi Walaupun terus, udah dingin dimakan, Pak. nah udah dingin aja dimakan. Kalau kamarnya dapat kamar suite ada microwave-nya, ada yang dipanasin dulu ya. Mantap, Pak. Oke, Nggak terus. keburu, Pak. Nah, selain di rak troli ini biasanya isinya apa aja nih? Inian, Pak. Linen. Duvet. Aqua. Buffet. Aqua, air mineral, Pak. Terus air mineral. Face towel, Terus? hand towel. Hand towel. Towel, Pillowcase. pillowcase. Oke, Tisu. itu berarti linen semua masuk di situ ya? Iya. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, terus kalau bagian wheel, roda, biasanya kan roda troli ini ada yang bisa dibelokkan, ada yang tidak bisa dibelokkan. Kalau posisinya Iya, Pak. seperti apa biasanya? Biasanya yang bisa dialog tergantung koridornya, Pak. Biasanya kalau kamar sama anak kecil gini, ngadepnya ke arah mana. Nah, kita mau bawa trolinya harus yang ke arah depan gitu. Oh, berarti yang roda bergerak di depan ya? Ya begitu, Pak. Ya, karena fungsinya agar memudahkan ketika belok. Belok. Iya. Terus kemudian di troli kan ada buletan, ada roda di troli ini di pojok, setiap pojok sudutnya ini fungsinya untuk apa? Bumper, Pak, bumper. Biar nggak ngerusak tembok. Bumper ya, jadi fungsinya untuk menghalangi atau ya agar ketika mepet ke tembok, jadi tidak tergesek. Kadang mungkin temboknya kan menggunakan wallpaper atau mungkin ada di bawah, ada list di bawah di kayu, biasanya di koridor apa namanya? Palet. Kayu Palet. Kalau yang di koridor kan suka di list, di bawahnya ada list kayu tuh, paling bawah. Oh, Apa? ininya, Pak, batasnya kayunya gitu ya. Apa? Ada kan? Ada, Pak. Nah, ini fungsinya roda troli kecil yang di sudut-sudutnya itu. Ketika kalian mepet dengan koridor, jadi tidak akan merusak atau membuat scratch dalam temboknya. Temboknya jadi akan tetap terjaga karena dengan roda troli tersebut. Ya, jadi kalau mepet pun sekalipun tidak akan tergesek atau tergores pada temboknya. Ya, sudah paham ya untuk komponen troli ini ya? Paham, Pak. Paham. Oke, kita lanjutkan. Apa aja sih yang dimuat dalam troli? Ya, terutama adalah tadi kan kalau di komponen troli yang bagian atas isinya apa? Amenities. Nah, kita lihat nih amenities apa aja sih yang biasa di setup pada troli paling atas. Oh, mineral water di atas. Ya, ada beberapa. Kalau ini kan dalam skupnya kecil ya. Kalau kalian kayak membersihkan kamar itu kan kapasitasnya banyak. Jadi mungkin Pak satu hari biasanya membersihkan berapa kamar? 16. Tuh, 16. Ya, 16. Berarti kan yang harus dimuat itu ada hand soap, ada bath soap. Apa contohnya apa aja amenities yang biasa kalian muat di troli? Bed soap, hand soap, conditioner, sampo, Terus dental, sewing kit, sewing kit, Kompas, sisir.
Com, Bostas, ya, Sevin. Bostras, terus Emery lagi Board, Emery Board, T Sakit. T-set. Terus kemudian kalau linen, biasanya linennya apa aja nih yang sering digunakan? Duvet, Bed. duvet, Duvet King, Duvet Twin, Iya. Seat King, Seat Twin, pillowcase. Oke. Oke. Bednet. Terus Ini ada semua nih Pak nih pokoknya di rumah nanti. Hand ada towel. semua ya, Iya. ini ya. Kalian sudah kenal semua berarti sama ini ya? Sudah. Ya. Sudah, oke. Kalau sudah kenal, saya lanjutkan ke stationery atau stationery. Ini masih ada nggak di hotel-hotel kalian tempat ada kayak pulpen, envelope, Ada, Pak, ada. letter, postcard. Ini biasanya dipasangnya di mana? Di ini Pak, yang tadi kan ada hamper gitu Pak, yang garbage sama linen ya, linen Ada hamper. kantong di sininya ya? Itu ada kantong-kantongnya Pak. Biasanya ada kantong-kantong di sininya ya? Iya. Oh, ini biasanya buat tempat ini stationery. Coffee Iya, tea, cup tea. buku, Oh, D&D card, D&D card. gelas juga ada di situ Pak. Gelas, tumbler gelas gitu Oh, Pak. tumbler gelas biasanya untuk cadangan kalau ketika ada yang pecah Hilang, Pak. atau hilang ya? Kalau ada yang hilang. Pak. Pernah nggak kalian memecahkan gelas ataupun ini? Hari pertama Pak, hari pertama. Terus suruh ganti atau gimana? Enggak, katanya Enggak. baru satu gitu. Oh, baru 1, belum 10 gitu ya? Iya Pak. Oh, berarti seniornya masih baik. Baik. Kalau di pantry Pak, Di pantry banyak ya? punya room dining. Oh, yang biasanya punya room dining sering diambil apa nih? Teaspoon gitu-gitu ya? Iya. Enggak, Kalau punya room teaspoon dining kelihatan sering- banget Pak. Sering pecah Pak di pantry. Oh, sering. Makanya biasanya yang sering dibawa di troli tumbler ya, lebih ke tumbler ya. Wine glass Pak, wine glass yang tipis gitu. Wine glass juga Pak. Oh, Itu wine glass. pecah terus katanya. Biasanya di setupnya di kamar apa tuh kalau kayak wine glass? Itu Semua semuanya ada kamar Pak. Oh, semua kamar ada wine glass. Selain tumbler ada wine glass juga ya? Iya, ada wine glass, ada beer glass, Beer ada glass. banyak Pak, saya nggak tahu. Ya, oke. Yang pasti kalian paham kalau di situ harus standar setupnya harus ada wine glass, ada tumbler, ada koktailnya, berarti tidak boleh ada yang kurang ya. Kalau kurang berarti nanti pasti supervisor atau seniornya pernah nggak dipanggil lagi sama supervisornya atau seniornya, ini masih kurang atau bagaimana gitu? Pernah Pak. Pernah. Lagi kadang-kadang Pak. Vakum. Vakum. Iya, vakum biasanya. Udah. Nggak bersih. Ambil aja di kamar yang itu. Oh iya. Ambil di kamar yang lain gitu Bang. Oh, mau ambil dari kamar lain berarti. Oke, Iya. siap. Terus kemudian kita ke room linen. Tadi room linen sudah dibahas di atas, di bagian-bagian dari troli. Ini ada pillowcase, duvet. Ini kalian mungkin sudah biasa ya, udah sering ketemu lah. Nah, terus kemudian kita ke chemical dan equipment. Ya, untuk penataan prepare trolley. Kalau di chemicalnya nih, kalau di Kempinski biasanya kan pakainya apa? Tasky ya mereknya ya? Iya Pak. Yang termasuk glass cleaner biasanya Tasky apa nih? Glass cleaner itu R3 Pak. R3. Kalau wood polish atau furniture polish? R2. 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 Multipurpose. R2. Itu R2 Pak. R2 juga Pak, multipurpose. Multipurpose berapa? R berapa? R2. Air freshener? Air freshener itu R5 kalau nggak salah Pak. Warna merah. Kalau di ini Widya apa chemical yang digunakan di Mercure? R1, R2, R3, R5, J512. Oh, itu sama dengan Kempinski pakainya Tasky juga ya? Pakai apa? Mereknya Tasky juga, makanya pakainya R1, R2 Oh, gitu. iya. Sama. Oh, kalau J12 itu tadi apa? J12 itu buat desinfektan. Disinfektan. Oke, ya. Apapun mereknya itu, yang pasti kalian harus yang memahami adalah chemicalnya glass cleaner, wooden polish, multipurpose, sama air freshener. Mungkin karena kayak tadi kan kalian membicarakan mengenai merek Tasky. Mungkin nanti ada mereknya beda lagi, Johnson. Pakainya apalagi, terus mungkin kalian di rumah juga pakai dengan glass cleaner, mungkin bisa pakai sling, atau mungkin pakai multipurpose cleaner di rumah bisa pakai kalian Swixal, atau mungkin ada Carbol,
atau mungkin air freshener juga bisa pakai Bayfresh atau minta pakai Glade. Nah, itu nama-nama merek yang perlu kalian pahami adalah jenis chemicalnya itu. Glass cleaner, mungkin contoh mereknya tadi di Tasky ada R3 atau R2, terus kemudian furniture polish adanya apa, terus kemudian multipurpose cleaner makanya apa, itu merek. Kalian cukup menyebutkan glass cleaner, furniture polish atau wood polish, multipurpose cleaner, sama air freshener. Ya, terus kemudian kalau peralatan yang perlu dipersiapkan nih dalam kalian membersihkan kamar, ya berarti ada eddy carry, terus ada hand brush, soft cloth, cotton cloth, chamois. Ini biasanya kalian semua ada nggak di troli atau menggunakan bath towel atau bed mat? Ada Pak semuanya. Cuma Ada, yang dipakai. Cuma yang dipakai yang apa nih biasanya? Face towel sih Pak, agak enak Yang dipakai beda lagi. Oh, yang dipakai beda lagi ya. Jadi, tapi pernah nggak ke gap kalian menggunakan towel untuk membersihkan? Sampai diomongin sama manajer, Pak. Nah, Pernah saya. Kan, makanya jangan sekali-kali menggunakan linen untuk pembersihan kamar. Makanya ini kalian perlu prepare troli. Apa aja yang harus dibawa dalam prepare troli itu agar lebih memudahkan. Ya, kalau itu kan pengalaman, tapi nanti ketika kalian uji kompetensi ya harus sesuai dengan ini karena mengacu kepada SKKNI, Standar Kerja Nasional Indonesia. Jadi itu jangan sampai nanti pas ada aksesornya kamu bersihkan pakai bed mat atau mungkin pakai bath towel. Oke, terus kemudian kita lanjut, kemudian ini perlengkapan. Nah, dari prepare troli ini, adakah yang kalian belum paham dari yang peralatan yang diperlukan? Peralatan linen, gas supplies, gas amenities. Silakan. Gael sinyal kayaknya nih. Adakah yang mana yang belum paham semua perlengkapan yang perlu dipersiapkan pada saat prepare troli? Sudah paham lah kira-kira Pak. Sudah paham ya? Iya. Sudah paham, oke. Jadi perlengkapannya sudah tahu, terus kemudian ininya juga sudah paham. Oke, untuk mengevaluasi. Saya akan sharekan. Oke, mana si Gael sudah join lagi belum nih? Terlempar kayaknya Gael. Iya, belum Pak. Belum ya? Kemana dia Gael? Oke, ini prosedur makeup kamar, tapi kalian hanya mengamati pada posisi prepare trolley-nya saja. Teknik-tekniknya seperti apa? Nah, ini untuk nanti tugas kalian mengerjakan di LKPD, langkah-langkah prepare trolley untuk pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian kerjakan di LKPD-nya yang sudah Pak Tijo kirim, nanti kirim balik ke GCR, Google Classroom-nya, di-upload unggah ulang. Terus ini Pak Tijo tunjukkan video prepare trolley-nya, nanti selebihnya kalian bisa lihat lagi di link yang Pak Tijo bagikan. Ya, sebentar, Pak Tijo sharekan. Sudah nampak? Oke, sudah muncul full screen? Sudah Pak. Sudah. Ini prepare trolley, prepare untuk membersihkan kamar keseluruhan. Tapi kalian perlu amati hanya yang pada saat prepare trolley-nya saja ya. Amati, terus kemudian habis itu kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. Ini juga saya sudah share link-nya. Ya.
Ya, itu sekilas prepare trolley ya. Nanti kalian bisa lihat di linknya lagi. Pak Tijo sudah kirimkan di Google Classroom-nya. Jadi kalian tinggal buka, terus kemudian untuk mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, itu ada di bagian paling bawah, di yang diskusi kelompok. Kalian boleh berdiskusi secara kelompok ya untuk tugas tersebut. Terus kemudian sekarang kita summaries apa kegiatan evaluasi dari tadi prepare trolley dan permasalahan-permasalahan di trolley. Mungkin ada yang bisa bantu untuk menyimpulkan apa sih pentingnya prepare trolley, terus prepare. Kalau tadi kan di gambar yang video prepare trolley kan lebih sedikit ya, karena itu hanya untuk satu kamar. Tapi ketika kalian membersihkan kayak tadi 16 kamar, berarti otomatis kan kebutuhannya lebih banyak. Nah, bagaimana sih agar lebih efisien dalam artian tidak overload, masih kelihatan rapi, ya dari tadi yang kita bicarakan dari mulai amenities ke supplies. Ada mungkin yang bisa menyimpulkan pentingnya prepare trolley dan peralatan-peralatan apa aja yang harus terkandung dalam trolley. Ya, silakan dari pengamatan tadi apa pentingnya prepare trolley, terus caranya seperti apa yang keharusannya biar tidak merusak koridor, jadi kan tidak bagaimana prepare trolley-nya. Ada yang bisa menyimpulkan mungkin? Gael, silakan. Kalau menurut saya Pak, sejujurnya itu dari personal masing-masing sih Pak. Jadi kan kalau tadi Bapak bilang kan bagaimana caranya kita juga banyak kan kamarnya nggak boleh sampai overload gitu. Mesti pikiran dari dalam kita sendiri dulu sih Pak. Kalau misalkan kitanya egois juga nggak bakal, maksudnya nggak penuh juga gitu Pak. Jadi kalau misalkan dibilang apa fungsinya penataan troli yang benar, ya ini Pak, efisiensi waktu kita, jadi ngerjainnya tuh nggak ini loh Pak, nggak ribet. Karena kan kalau berantakan kan ngambil barang ininya susah, terus nanti ketumpuk-tumpuk linen atau amenities jatuh-jatuhan Pak. Jadi ya segala sesuatu yang tertata dengan baik ya pasti hasilnya akan baik juga Pak. Akan baik juga, oke. Berarti lebih kepada efisiensi dalam penggunaan troli ya. Terus iya, mungkin Ca, menurut Ica apa yang apa aja sih tadi perlengkapan yang bisa Ica siapkan untuk prepare troli? Amenities-nya Pak, terus amenities contohnya apa aja Ca tadi? Amenities itu ada hand soap, shower gel, terus conditioner, kit, shaving kit, genset kalau untuk sekarang, terus shower cap, iya, terus sama comb, disposable bag. Ya. Nah, terus kalau linen-linennya itu Pak harus pinter-pinter kita buat ngelipetnya sih Pak. Jadi walaupun banyak, oh ya, betul. Ya, kita tuh harus pinter-pinter kita lah biar nggak bolak-balik. Oke. Kalau chemical ada apa tadi Dojo? Masih ingat nggak chemicalnya kira-kira yang dibutuhkan apa aja? Kalau yang buat di room aja ya Pak? Iya, yang di room aja. Biasanya chemical ada R1. R1 untuk apa dulu biasanya? R1 untuk bedroom cleaner Pak. Sejenisnya apa gitu? Kloset Pak. Iya. Biar nggak bau. Dia kan agak wangi. Biar hygiene juga. Disinfektan berarti larinya itu ya? R1. Iya Pak. Terus? Kalau ada juga R2. R2 buat furniture Pak, kayak ya furniture polish berarti ya untuk kayu. Terus yang berminyak juga bisa Pak. Pakai itu R2 juga. Iya. Oke. Multipurpose soalnya Pak. Terus dia kalau R2 itu multipurpose ya persamaannya ya. Oke. Terus apa lagi? R3 Pak. R3 lebih sama dengan glass cleaner. Glass cleaner. Terus ada R5 air freshener.
Air Oh, freshener ada, tapi jarang dibawa gitu Pak kalau air jangan freshener. dibawa. Air Ada nggak freshener tambahan buat chemical lain pada era pandemi ini sekarang ini biasanya? Sebenarnya ada chemical tambahan Pak kalau buat kamar project gitu Pak. Biasanya kamar project tuh kita bawa emerald Pak. Emerald gitu biasanya untuk general cleaning ya. Iya Pak. Fungsinya apa biasanya kalau emerald itu? Yang noda-noda bekas air gitu Pak. Oh, watermark, yang Watermark. putih-putih Iya, yang bulat-bulat susah gitu ya. Iya, kalau pakai emerald itu kita gosok pakai tapas itu langsung hilang Pak. Langsung hilang. Itu produknya Tasky juga atau Johnson Emerald? Tasky juga Pak. Johnson dah. Emerald. Johnson. Kalau Tasky biasanya dia pakai kode R1, R2 itu. Iya, Pak. Kalau Johnson biasanya lebih nama. Mereknya Johnson. Mereknya Johnson. Berarti untuk mengatasi overload pada troli biasanya apa yang kamu lakukan, Kelvin? Saya nih Pak. Kalau misalnya overload nih, ya sebagian saya taruh di pantry dulu, di lemari pantry. Nanti kalau misalnya iya udah pakai dikit baru saya isi lagi sampai penuh. Pokoknya kayak gitu terus. Tapi juga agak diumpetin orang. Kalau kepenuhan ini kok Pak bisa ditaruh di kamar cekotan juga. Oh, biasanya ditaruh kamar cekotan juga ya? Iya. Oke, baik. Itu dari kalian ya, maksudnya dari evaluasi tadi, berarti kalian sudah paham ya? Sudah paham belum mengenai perlengkapan dan prepare trolley? Kurang lebih paham lah Pak. Paham ya, jadi perlengkapannya apa aja, linennya apa aja yang diperlukan, chemicalnya apa aja, terus tadi untuk menghindari overload, berarti Kevin katakan ditaruh di pantry separuh dulu, iya betul, berarti 50 prepare-nya adalah 50% dari jumlah kamar. Kalau kamarnya 16 berarti prepare untuk 8 kamar dulu nih pagi, nanti siangnya setelah makan baru di replace lagi atau di prepare ulang lagi. Nah, sampai ini ada yang masih belum pahamkah mengenai daripada prepare trolley tadi? Udah, Anissa Pak. Widya, paham? Paham Pak. Paham ya untuk prepare trolley ya. Terus yang lainnya? Paham Pak. Ya udah makan hari-harinya pada ini Pak prepare trolley. Nah, makanya kan makanya tadi Pak Tijo bilang kita hanya mengingatkan kembali. Si Jakub mau kemana Jakub? Nama Pak? Mau kemana? Mau beramas ya Pak? Beramas. Parah masker. Jangan lupa maskernya tadi pakai ya. Ada nih, ada masker kok Pak. Oh iya, siap-siap ya. Yang pasti prepare trolley itu sangat menunjang kebutuhan pada room attendant. Jadi kalian harus paham tadi yang sudah dapat dijelaskan. Kemudian untuk evaluasinya, tadi LKPD-nya sudah bisa kebuka kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Bisa Pak, bisa. Sudah ya. Kerjakan LKPD yang tes pertama, yang pilihan ganda, yang multiple choice. Ya, saya kasih waktu 3 menit cukup nggak untuk mengerjakan itu? Boleh lah Pak. Ya, evaluasinya tolong dikerjakan yang pilihan ganda itu, jawabannya tolong dikirim ke WhatsApp grup. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang, berarti nanti di jam 12.55 ya, silakan. Bukan LKPD yang yang LKPD yang LKPD Pak Tijo kirim tadi pagi-pagi udah Pak Tijo upload. Nah, itu kalian untuk mengisi yang pilihan gandanya aja. Nanti yang esai sama yang diskusi kelompok lihat dari yang video. Oke Pak, siap. Ya, silakan Pak Tijo, tunggu 3 menit.
Selesai, Cak? Kirimnya di WhatsApp Bapak aja, Pak. Di WhatsApp ke saya sama nanti di GCR-nya juga ya. Oh iya, Pak. Kerjain yang di GCR-nya dikerjain juga. Untuk yang sekarang ini yang dikirim ke WhatsApp aja jawabannya nomor 1, 2, 3, 4 itu kan cuma 5. Iya, Pak. Ya, makanya cepet lah kalau cuma 5. Sudah semuanya? Sebentar, Pak. Satu menit lagi. Cuma 5 kok multiple choice. Nanti kalian tinggal kirim nomor 1 A, B, C-nya kirim di grup WhatsApp. Kita cuma nulis jawabannya ke Papa kan? Iya, jawabannya aja. Oh iya. Soalnya kan Pak Tijo punya. Ya, waktunya udah habis ya. Udah selesai semua kan? Sudah, Pak. Oke, silakan kirim ke WhatsApp saya. Terus tolong dibuka kameranya lagi. Ya, karena cuma 5. Di LKPD itu tadi kan ada esai sama diskusi kelompok ya. Jadi untuk tugas minggu depan itu tolong diisi dan sudah terkirim di Google Classroom. Di assignment-nya tolong sudah diupload. Nah, jadi kalian nanti tinggal tonton dari video link yang ada, yang tadi Pak Tijo putarkan di YouTube. Nanti linknya sudah saya bagikan di grup, sama di GCR-nya juga saya bagikan. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan kah mengenai prepare trolley? Sudah paham semua? Paham, Pak. Oke, baik. Kalau sudah paham, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita selalu sehat-sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan, kondisi kita masing-masing. Tetap kurangi mobilitas keluar kalau tidak penting-penting sekali. Kalaupun keluar harus tetap menggunakan masker. Ketika kalian keluar pulang ke rumah juga jangan langsung pegang apapun, tapi cuci tangan dulu di luar. Baru kalian mandi, baru ganti baju, baru bertemu dengan keluarga ataupun dengan adik-adik kalian. Karena lebih berbahaya ketika kalian masuk, kalian sehat tapi pulangnya bawa virus, kasihan yang di rumah. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, udah sampai siang nih kita ya. Iya, Pak. Mungkin bisa ditutup dengan doa, Kelvin atau Dojo, silakan. Ayo Dojo. Ayo Dojo, silakan. Ayo, Pak. Teman-teman dan Pak Tijo, terima kasih atas pelajaran hari ini. Boleh kita tutup dengan doa atas kelancaran yang kita terima pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih buat kalian semua. Tetap sehat-sehat di rumah, jaga kesehatan, kurangi mobilitas. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak hari ini. Selamat siang, salam sehat buat kita semua ya. Siang, Pak. Ya, siang.